Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya. Di Duli kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Orang Islam selalu mengklaim bahwa Ka'bah itu dibangun oleh Ibrahim dan juga anaknya, yaitu Ismail. Apakah benar demikian? Seharusnya yang menjadi rujukan untuk mencari sejarah ini adalah Alkitab, karena Alkitab adalah bukti literatur tertua di dunia ini yang mencatat semua kejadian sejarah yang terjadi di zaman Abraham. Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat percakapan antara Ustadz Menahem Ali dengan Ustadz Edi Prayitno berikut ini. Berarti yang pendapat bahwa Ka'bah itu sebetulnya dibangun oleh awalnya dikatakan Nabi Adam, apa betul itu? Kemudian disempurnakan oleh Nabi Ibrahim. Itu sebetulnya tradisi Islam. Memang dibangun oleh Adam, tapi hancur pada masa peristiwa Nuh. Yang dipercaya membangun ulang, merenovasi. Makanya disebut Al-Qawa'ida minal bait, pondasi rumah Allah. Yang menegakkan kembali itu adalah Ibrahim. Ibrahim yang terpilih itu. Jadi waktu dia datang ke Mekah, itu kondisi rumah suci itu sudah porak-poranda. Tapi kemudian dia membangun ulang atas perintah Allah. Saat Ismail sudah mulai dewasa, dibangun bersama sang putra. Jadi menurut Ustadz Menahem Ali, Ka'bah dibangun oleh Abraham, bahkan jauh sebelum itu sudah dibangun oleh Adam, itu merupakan tradisi Islam. Namun tidak pernah tercatat di dalam kitab suci agama lain yang lebih tua, yaitu Yahudi dan juga Kristen. Yahudi dan Kristen tidak pernah menemukan sejarah bahwa Ka'bah ini dibangun oleh Adam maupun oleh Abraham dan Ismail. Benarkah demikian? Mari kita cek kebenarannya di dalam Alkitab. Yang pertama, Ka'bah dibangun oleh Adam. Saya jadi teringat perkataan Ustadz Suharsono yang mengatakan bahwa Adam dan Hawa adalah manusia pertama yang menginjakkan bumi. Dan bumi yang pertama diinjak setelah Adam dan Hawa diusir dari surga adalah Mekah, yaitu Jabal Rahmat. Saya jadi teringat juga mengenai kisah Adam yang dibuang dari surga. Karena jatuh dalam dosa, mereka lebih menuruti godaan iblis daripada perkataan Allah. Itu tercatat di dalam Injil Barnabas. Ini adalah Injil Barnabas versi Islam ya. Di dalam pasal yang ke-41. Dalam pasal 41 itu tertulis mengenai kisah di mana Adam dan juga Hawa itu dibuang dari surga. Mari kita membacanya demikian. Pasal 41 ayat 28 berbunyi demikian. Lalu Tuhan berfirman kepada Adam dan Hawa yang keduanya sedang menangis, keluarlah dari surga. Jadi di dalam pasal 28 ini, pasal 41 ayat 28 ini, Adam itu diusir dari surga. Kemudian di ayat 32-33 berbunyi demikian. Lantas Tuhan menyembunyikan diri dari Adam dan Hawa. Lantas malaikat Mikail mengusir mereka berdua keluar dari surga. Dan di sini ditegaskan lagi bahwa malaikat Mikail itu mengusir mereka dari surga. Ayat 33, ketika Adam menoleh, dia melihat di atas pintu gerbang sebuah tulisan yang berbunyi, tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah. Jadi ternyata kalimat syahadat itu sudah ada jauh sebelum Muhammad ada ya. Bahkan ketika Adam melihat di gerbang surga pun itu ada kalimat syahadat. Jadi menurut Injil Barnabas sih begitu ya. Saya tidak tahu kenapa ada begini, nama Muhammad sudah ada pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, benarkah Ka'bah dibangun oleh Adam? Alkitab tidak mencatat semuanya itu ya. Tidak pernah disebutkan bahwa Adam itu pernah ke Mekah dan juga membangun Ka'bah sebagai pusat penyembahan kepada Allah yang monoteis, Allah yang esa. Dan juga, benarkah Abraham dan Ismail membangun Ka'bah ketika Ismail beranjak dewasa? Nah, ini juga tidak pernah tertulis di dalam Alkitab. Namun kita bisa meng-cross-check benarkah berita ini. Yang pertama, Hagar dan Ismail diusir waktu remaja. Tadi Ustadz Menahem Ali mengatakan bahwa
Abraham dan Ismail itu membangun Ka'bah ketika Ismail berusia dewasa. Kalau kita membaca Alkitab, Ismail ketika umur 15-16 tahun itu sudah diusir keluar dari rumah oleh Abraham. Kita bisa melihat di dalam Kejadian 21 ayat 20-21. Di situ dikatakan bahwa Hagar dan Ismail menetap di padang gurun Paran, dan Hagar mengambil istri dari Mesir. Nah, nanti kita akan melihat juga di mana posisi gurun Paran ini. Apakah gurun Paran ini terletak di daerah Arabia atau lebih khususnya di daerah Mekah? Kita melihat lagi di Bilangan pasal 10 ayat 12. Bilangan 10 ayat 12 berkata demikian. Lalu berangkatlah orang Israel dari padang gurun Sinai menurut aturan keberangkatan mereka. Kemudian diamlah awan itu di padang gurun Paran. Jadi orang-orang ada di Sinai, kemudian tiang awan itu ada di padang gurun Paran. Letak antara tiang awan dengan lokasi orang-orang Israel itu tidak jauh ya, karena tiang awan dan tiang api inilah yang menuntun mereka keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa posisi padang gurun Paran itu letaknya ada di daerah Sinai, di daerah Gunung Sinai. Jadi di daerah itu ya, padang gurun Sinai. Dekat-dekatlah mereka itu, tidak berjauhan. Kemudian kita bisa melihat lagi di dalam Bilangan 13 ayat 1-3 yang berbunyi demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dan setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Dari sini kita bisa melihat lagi, memastikan bahwa padang gurun Paran itu letaknya ada di daerah Sinai. Jadi ketika Musa mengutus para pengintai untuk menuju tanah Kanaan, mereka itu posisinya ada di padang gurun Paran. Jadi padang gurun Paran itu letaknya dekat sungai Yordan dan perbatasan dengan tanah Kanaan. Kalau dilihat di peta, jarak antara gurun Paran dengan Mekah itu adalah 1000 mil. Sangat jauh sekali. Kalau orang jalan kaki ataupun naik unta itu tidak mungkin bisa ditempuh dalam waktu 1 bulan. Bisa berbulan-bulan. Nah, ada ayat Alkitab lagi yang menunjukkan bahwa padang gurun Paran dengan Sinai ini adalah lokasinya dekat, bukan di Mekah. Kita bisa melihat di dalam Kejadian pasal 25 ayat 9. Kejadian 25 ayat yang ke-9. Kita baca, dan anak-anaknya Ishak dan Ismail menguburkan dia dalam gua Makpela di padang Efron bin Sohar, orang Het itu. Padang yang letaknya di sebelah timur Mamre. Nah, di Kejadian 25 ayat yang ke-9 ini bisa dilihat bahwa antara Paran dengan Sinai itu lokasinya berdekatan. Sehingga ketika Abraham mati, Ismail dan Ishak itu mereka bisa bertemu dengan sangat cepat dan menguburkan Abraham bersama-sama di gua Makpela. Kalau Ismail tinggalnya pada waktu itu di Mekah, sudah pasti menempuh waktu yang sangat lama untuk dapat menguburkan bapaknya, yaitu Abraham. Jadi, melalui Alkitab, kita bisa melihat bahwa padang gurun Paran itu letaknya ada di padang gurun Sinai, di kaki gunung Sinai yang berdekatan dengan tanah Kanaan dan juga sungai Yordan, berdekatan pula dengan Mesir. Letaknya sangat jauh dengan Mekah. Jadi kalau dikatakan bahwa Ibrahim dan juga Ismail tinggalnya di Mekah, membangun Ka'bah, itu tidak terbukti di dalam Alkitab. Sekian dari saya, semoga ini mencerahkan dan memberkati kita. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.